Maka bapak-bapak, ibu-ibu, sampai akhirnya jadi syirik. Ini hari orang supaya disayang atasan, sibuk nyari batu cincin. Dia lagi meriah batu. Nah ini batu ini berisi nih. Jadi kalau kau pakai di muka atasan, kau bercakap sama dia, kau taruh aja di muka kau sambil bercakap, biar ditengoknya batu cincin kau. Nanti sayang dia sama kau. Kalau dia yakin cincin itu punya kekuatan, dia yakin cincin itu bisa membantu dia dalam hidup ini, syirik hukum. Silakan beli batu cincin kalau semata-mata hanya karena hobi koleksi, semata-mata untuk memperhias diri, silakan saja. Tapi kalau ada unsur-unsur untuk meminta bantuan dari batu itu agar batu itu membawa keuntungan, itulah yang syirik hukum. Hati-hati. Jadi bentar lagi 1-2 tahun ke depan kita nyari batu di tengah jalan pun udah payahnya, semua batu diambil orang. Terakhir semalam kawan saya jumpa dia pulang dari rumah sakit, lemas sekali abang. Saya bilang, apa nama Ustaz 1 minggu ya, sekarang ini belum sehat betul. Sakit apa bang? Inilah Ustaz, orang gila batu, aku kena batu karang, kata dia aja. Ambil aja batu karang tuh bang buat cincin, gue bilang juga sama dia. Ketika ada pengharapan menggantungkan hidup kepada benda, itu kan kesyirikan juga hukum. Hati-hati, jangan pernah menyekutukan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau sudah menyembah kepada Allah, minta tolonglah hanya kepada Allah. Di suami 3 hari nggak pulang-pulang, yang dicari dukun. Padahal yang bolak-balikkan hati suaminya itu Allah. Bangunlah malam, ngadu sama dia, balikkan hati suamiku itu Allah. Bah, minta tolonglah mbak, udah 3 hari ini bapak anak-anak nggak pulang. Dukunnya pun marah, alah kak baru 3 hari, bang Toyib itu 3 kali puasa, 3 kali lebaran, biar gak tahu. Kalau masalah itu udah nggak masalah kali mbak, ini masalahnya aku dengar dia ada main majanda kasuari misalnya ini. Dimaksud kau macam mana lah caranya biar dia mau dekat aja sama aku mbak. Kau cari rambutnya, kita mainkan dari sini. Pulang ada sisir, ada rambut, diambilnya, bawa balik ke dukun. Lupa kalau serumah sama mertua. Salah ambil rambut mertuanya yang dibawa ke dukun. Dikerjai dukun, terakhir mertuanya ngikuti dia di sana kemana. Coba kalau dia mintanya ke Allah, kan gak akan nyasar. Maka salah satu bagian dari hablum minallah yang pertama harus kita jaga, jangan sampai kita menyekutukan. Jaga ketauhidan kita, menyembah hanya kepadanya, minta tolong hanya kepadanya. Karena salah satu yang menyebabkan doa-doa kita itu tidak dikabulkan Allah, ketika kita pindahkan hak-hak Allah itu kepada makhluk. Yang semestinya itu kewajiban kita meminta hanya kepadanya, itu hak Allah, tapi kita pindahkan hak itu kepada makhluk. Hati-hati. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, apalagi hablum minallah itu Ustaz, langkah yang harus kita jaga, yang kita lakukan, beribadah hanya mengharap ridho. Sesuai ayat yang dibacakan oleh Ustaz Haji Fadlan, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu prinsip hidup yang 1 hari 1 malam 5 kali paling tidak kita ucapkan. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku semata-mata hanya untuk Allah. Kita datang ke pengajian ini semata-mata karena Allah, bukan karena bubur jagung, bukan karena bandreknya, tapi semata-mata mengharap ridho. Tapi biasanya kalau orang nanam padi tumbuh rumput. Kalau nanam rumput belum tentu tumbuh padi. Apa maknanya Ustaz? Kalau orang mengharap ridho Allah, bandrek sama bubur itu pun dapat. Tapi kalau dia kemari cuma mengharap bandrek sama bubur, belum tentu ridho Allah dia dapatkan. Makanya semata-mata lillahi ta'ala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah,
semata-mata mengharap ridho, tidak ada yang lain. Kita tahajud tak peduli suami mau tahu, anak mau tahu atau tidak, nggak urusan, yang penting Allah tahu. Kita bersedekah, kita nggak mengharap puji-pujian orang lain. Kalau bisa tangan kanan memberi, tangan kiri pun jangan mengetahui. Karena menjaga keikhlasan itu yang sebenarnya berat. Kadang-kadang baru sekali tahajud satu wiritan dikasih tahu semua. Kusuk-kusuknya betisnya sambil disenggolkannya tangannya ke sebelah. Ya kenapa kak? Semurat semurat. Makan apa kakak? Salah makan mungkin. Nggak ada salah makan. Jadi kenapa? Di malam kena air.